Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diiringi oleh paduan suara Universitas Mataram. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin. Yang kami hormati, Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta Ibu Niken Saptarini Zulkifli Mansyah dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Wali Kota Mataram beserta Ibu Haja Suryani Ahyar Abdu. Yang kami hormati Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Mataram selaku Ketua Panitia Musyawarah Nasional kelima Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia, serta para hadirin dan undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah limpahan rahmat dan karunia-Nya di hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara peresmian pembukaan Musyawarah Nasional kelima Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia dengan tema Respon Daerah Menyambut Omnibus Law Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan bersama Mars Adeksi. Dimohon kepada keluarga besar Adeksi untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita saksikan bersama penampilan dari tari kolaborasi tradisional Sasak yang dipersembahkan oleh Sanggar Tari Cilinaya.
tangan yang meriah untuk penampilan dari Sanggar Tari Cilinaya yang membawakan tari kolaborasi tradisional Sasak yang terdiri dari gendang bele, kemudian ada tari tawak-tawak dan juga presean. Dan tarian ini adalah tarian yang menggambarkan sukacita saat menyambut tamu kehormatan. Dalam hal ini adalah tentunya seluruh peserta dari Munas Adeksi di tahun 2020 ini. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum Adeksi, Bapak Haji Armuji. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami cintai, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ki Haji Ma'ruf Amin. Yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili. Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili. Yang kami hormati Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Zulkifli Syah, serta Ibu Forkominda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Wali Kota Mataram, Bapak Tuan Guru Haji Ayar Abdu, serta Ibu dan Forkominda Kota Mataram. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pimpinan anggota DPRD seluruh kota Indonesia. Yang kami hormati para tamu undangan yang hadir di acara Munas kelima Adeksi yang tidak kami sebut satu persatu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah menurunkan rahmat-Nya berupa kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Kota Mataram ini untuk menghadiri hajatan besar Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia, yaitu Musyawarah Nasional kelima Adeksi. Kita juga bersyukur bahwa hari ini tanggal 11 Maret 2020 adalah hari kelahiran yang kami cintai Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Atas nama Adeksi, saya sebagai Ketua Umum menyampaikan selamat hari ulang tahun. Semoga Abah Kiai senantiasa dikaruniai kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan tugas kenegaraan, menjadi panutan dalam kehidupan bernegara, pemerintahan, dan kebajikan bangsa ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Wakil Presiden, para hadirin yang kami muliakan, Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia adalah perkumpulan yang berdiri sejak tahun 2001 dan sekarang beranggotakan 93 DPRD Kota seluruh Indonesia. Asosiasi ini semenjak berdirinya telah dedikasinya bersama menjalankan amanah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, menjadi simpul bagi peningkatan kapasitas anggota-anggotanya, juga sebagai ruang untuk berhimpun dan berbagi,
serta mencari jalan keluar bagi masalah-masalah di daerah sampai ke tingkat nasional. Musyawarah kelima ADEXI saat ini berlangsung merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang digelar 5 tahun sekali, dengan mandat utama menyusun kepengurusan ADEXI yang baru untuk 5 tahun ke depan. Berikut program kerjanya, serta yang tak kalah penting adalah membahas masalah terkini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti kita ikuti bersama, Indonesia tengah mengalami hiperregulasi yang membuat negara kita terjerat oleh aturan yang kompleks yang dibuat sendiri. Regulasi berlaku saat ini kurang lebih 8.450 peraturan pusat, 15.985 peraturan daerah. Dari sekian banyak regulasi itu, tak sedikit yang saling bertentangan. Karena itulah, sebagaimana disampaikan Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan, hendak pemerintahan menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif, dan responsif. Maka lahirlah Omnibus Law, undang-undang payung yang akan memangkas puluhan undang-undang dan ratusan ribu peraturan di bawahnya, termasuk peraturan daerah. Topik Omnibus Law segera menjadi wacana nasional yang bergaung sampai ke daerah-daerah. Hal ini tentu saja mematik perhatian Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia, mengingat masalah ini terkait erat dengan tugas-tugas pokok dan fungsi kami di DPRD yang menyusun peraturan daerah. Omnibus Law ini telah dibahas di ruang terbuka, di media massa, media cetak, media elektronik, serta media sosial, dengan beragam sambutan. Selain itu, Omnibus Law juga telah membawa serta berbagai isu positif atau negatif, serta mengandung kemaslahatan atau kemudaratan. Misalnya, isu bahwa Omnibus Law akan memangkas kewenangan daerah, mengikis otonomi daerah, dan mengerdilkan desentralisasi. Bapak Wakil Presiden dan para hadirin yang kami muliakan, itulah yang membawa kami ADEXI beranggotakan 93 DPRD Kota menjadi Omnibus Law ini sebagai tema musyawarah nasional kelima di Mataram yang berlangsung mulai hari ini, yakni respon daerah menyambut Omnibus Law, mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju. Syukur alhamdulillah, tema Munas 5 ini disambut dengan penuh antusias oleh anggota-anggota kami, pimpinan dan anggota DPRD dari seluruh Indonesia. Kehadiran lebih dari 1.130 peserta Munas, sebuah rekor dalam jumlah peserta sepanjang penyelenggaraan acara-acara ADEXI. Membuktikan hal ini tersebut, di samping karena kecintaan saudara-saudara pimpinan dan anggota terhadap asosiasi ini, perjuangan ADEXI masih panjang, terutama mendudukkan posisi pimpinan dan anggota DPRD secara kelembagaan sesuai dengan posisi konstitusional kelembagaan, sesuai dengan dalam rangka memperkuat otonomi daerah dan menegakkan NKRI, termasuk hak pimpinan dan anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33. Setelah Munas ini, saya berharap ADEXI akan melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk khusus merespon Peraturan Presiden Nomor 33.
di hadapan Bapak Wakil Presiden serta seluruh hadirin, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan seluruh pihak demi terselenggaranya acara ini, khususnya kepada Gubernur NTB Bapak Dr. Zulkifli Flimansyah serta seluruh jajaran Forkominda Provinsi NTB, Wali Kota Mataram Bapak Tuan Guru Haji Ahyar Abdul serta seluruh jajaran Forkominda Kota Mataram, pimpinan dan anggota DPRD Kota Mataram, dan semua pihak yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata, mohon perkenankan kesediaan Bapak Wakil Presiden untuk membuka musyawarah 5 adeksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mataram, 11 Maret 2020. Dewan Pengurus Adeksi, Ketua Umum Insinyur Haji Armuji, Master Hukum. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan selamat datang dari Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Zulkifli Mansyah. Disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu, Pak Wali Kota, Ibu Pimpinan DPRD Provinsi, juga Pimpinan DPRD yang lain, Pimpinan DPRD Kota, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dan Kota Mataram. Sambutan saya singkat-singkat saja. Tadi kebetulan kami menemani Pak Wakil Presiden dari Jakarta, dan saya kebetulan bertanya tadi Ibu Pimpinan DPRD sama putri beliau, Abah ini usianya berapa sebenarnya? Ternyata putrinya mengatakan, Abah hari ini merayakan ulang tahun yang ke-17. Dan dari interaksi selama kami di pesawat, beliau bersemangat sekali berbicara tentang banyak hal, tentang ekonomi, tentang pariwisata, tentang corona, dan lain sebagainya. Saya kemudian akhirnya berani mengambil kesimpulan bahwa youth is not indicated by numbers. Tapi youth is youngness at heart. Bahwa usia itu ternyata tidak tergantung dari jumlah angkanya, tapi tergantung suasana hatinya. Sehingga apa yang dikemukakan oleh putri beliau bahwa Pak Wapres hari ini merayakan ulang tahun yang ke-17, saya jadi percaya. Yang kedua, tentu terima kasih pada asosiasi, teman-teman semua yang memilih Nusa Tenggara Barat sebagai tempat acaranya. Dan di tengah wabah corona dan lain sebagainya, Pak Pimpinan DPRD Kota Mataram ini luar biasa gigih mempersiapkan acara sehingga kita punya acara yang luar biasa. Tapi kalau kita ke desa-desa di NTB ini, Pak Yai, Pak Wapres, Ibu, nampak penduduk kami itu mensikapi corona ini biasa-biasa saja. Saya kadang-kadang penasaran bertanya ini Pak Pimpinan DPRD, Pak Wali Kota, kenapa mereka tidak begitu panik, bahkan senyum-senyum saja. Ternyata kata mereka, kami daya tahan tubuhnya kuat, bahkan staminanya senantiasa bertambah setiap hari, karena hampir setiap hari kami minum susu kuda liar.
Jadi ini pesan saya yang kedua. Tolong Ketua DPRD Kota Mataram, supaya spirit NTB ini dikenang di seluruh penjuru Nusantara ini, jangan sampai ada anggota DPRD Kota atau peserta yang pulang dari acara ini tidak membawa susu kuda liar dari sini. Dan ini kita amanahkan tugas yang cukup berat ini kepada Ketua DPRD Kota Mataram. Ini barangnya terbatas, tapi kalau Ketua mampu menyediakan pada seluruh peserta, ini prestasi yang menakjubkan. Terakhir, sebelum menjadi gubernur, saya 3 periode menjadi anggota DPR di Senayan. Dan pengalaman kami, Pak Wali Kota juga pimpinan DPRD sebelumnya, pengalaman kami Pak Wapres juga pernah jadi anggota DPR juga. Saya kira setuju apa yang dikemukakan oleh pengarang dari Harvard University, judul bukunya Leadership Without Any Answer. Without any easy answer. Tidak mudah mendefinisikan kepemimpinan itu. Tapi yang menarik di dalam buku itu sebenarnya, kalau pemimpin politik itu berkumpul, membincangkan yang berat-berat, jangan hidangkan mereka di dalam ruangan. Jadi kalau politisi, pemimpin politik itu bertemu untuk membicarakan yang berat-berat, seperti Omnibus Law, hadirkan mereka gunung, pantai, dan tempat-tempat yang indah. Maka persoalan yang berat itu bisa jadi mudah diselesaikan. Oleh karena itu menurut saya, Omnibus Law ini bisa cepat, bisa selesai, tergantung suasana hati teman-teman semua. Oleh karena itu kami minta mudah-mudahan jangan lama-lama berdiskusi di dalam ruangan, karena kita punya Mandalika, kita punya Gili Trawangan, kita punya Gili yang lain untuk dikunjungi. Demikian, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran di provinsi kami dan mengucapkan mohon maaf kalau dalam tutur kata ada yang kurang. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pemukulan gendang belik sebagai tanda peresmian pembukaan Musyawarah Nasional ke-5 Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta Ibu Niken Saptarini Widiawati Zulkifli Mansah, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Wali Kota Mataram beserta Ibu Haja Suryani Ahyar Abdu, Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia Adekti, Ketua DPRD Kota Mataram selaku Ketua Panitia Musyawarah Nasional ke-5 Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia, peserta Musyawarah Nasional ke-5 Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan syukur alhamdulillah karena pagi hari ini kita dapat berkumpul di dalam rangka menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional ke-5 Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia, dan terima kasih atas ucapan
ulang tahunnya dari Ketua Asosiasi. Saya minta maaf kalau terpaksa salamannya sekarang ini salamannya pakai salaman corona. Biasanya kalau banyak ketemu saya ada yang cium tangan. Kali ini terpaksa salamannya tidak ada cium tangan untuk menangkal corona. Ternyata di sini ada yang bisa menangkal corona yang ditawarkan oleh Pak Gubernur, yaitu susu kuda liar. Tapi juga kita harus hati-hati, harus juga bisa menangkal dampak dari susu kuda liar itu. Jangan jadi kuda liar lagi itu ya. Saya mengapresiasi acara ini yang menunjukkan bahwa komitmen kuat dari DPRD Kota seluruh Indonesia sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah untuk turut serta mensukseskan dan mendukung kebijakan Omnibus Law. Ini apresiasi saya ini. Dan saya mengucapkan selamat kepada Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia yang telah menyelenggarakan acara Munas ke-5 Adeksi dengan tema Respon Daerah Menyambut Omnibus Law, Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju. Munas Adeksi yang disertai dengan seminar nasional ini diharapkan menjadi sarana diseminasi dan diskusi ilmiah secara terbuka terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan Omnibus Law, yaitu strategi percepatan penataan hukum dan pemerintahan di Indonesia, strategi percepatan pertumbuhan ekonomi UMKM, cipta kerja dan mendorong investasi, terobosan hukum untuk menjawab persoalan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam rangka menunjang iklim investasi di daerah. Kita tahu bahwa Indonesia sekarang ini sedang melakukan upaya pembangunan nasional dengan visi Indonesia ke depan adalah Indonesia maju, yaitu Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang tidak hanya berada pada posisi middle income country, tapi berubah menjadi high income country. Pemerintah telah menetapkan 5 program prioritas untuk menuju Indonesia maju, yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi. Program prioritas tersebut satu dengan lainnya saling terhubung.
Pembangunan SDM unggul memerlukan infrastruktur yang memadai. Keduanya diperlukan untuk menghasilkan transformasi ekonomi, pertumbuhan, dan pertambahan nilai ekonomi harus didukung oleh regulasi yang memberi kepastian hukum serta berjalannya reformasi birokrasi secara optimal. SDM unggul yang merupakan kunci kemajuan satu bangsa. SDM Indonesia harus sehat, cerdas, bersaing, dan berakhlak mulia. Salah satu prioritas program pemerintah untuk mewujudkan SDM yang sehat yaitu percepatan penurunan prevalensi stunting tahun 2018 dari angka 30,8% sudah turun menjadi 27,67% pada tahun 2019. Target pemerintah pada akhir tahun 2024 penurunan stunting sampai pada angka 14%. Pemerintah pada tahun 2015 hingga 2019 telah berhasil menurunkan kemiskinan dari 11,25% menjadi 9,40%. Tingkat kemiskinan tersebut merupakan pencapaian tersendiri karena untuk pertama kali Indonesia mencapai tingkat kemiskinan 1 digit. Namun demikian jumlah masyarakat miskin masih sangat besar, yaitu mencapai 25,14 juta. Oleh karena itu kemiskinan harus terus ditekan tanpa kompromi. SDM yang bersaing tidak lepas dari penciptaan lapangan kerja berkualitas. Jumlah lapangan kerja yang tercipta saat ini berkisar antara 2 sampai 2,5 juta per tahun. Sementara peluang lapangan kerja juga semakin terbuka seiring dengan perkembangan teknologi informasi, ekonomi digital, dan angkatan kerja milenial. Inovasi dan kualitas dan kreativitas menjadi kata kunci yang harus selalu diupayakan. Pemerintah akan terus mendorong dan memberikan perhatian terhadap UMKM agar menjadi lebih besar dan maju. Hal ini karena 90% usaha mikro merupakan usaha informal, meskipun kontribusinya baru sekitar 60% dari PDB. Namun demikian UMKM menyerap sekitar 75% dari total tenaga kerja. Transformasi ekonomi digital menjadi salah satu daya ungkit yang potensial. Saat ini terdapat 8.451 peraturan seperti tadi dikemukakan, peraturan pusat, dan 15.965 peraturan daerah yang menggambarkan kompleksitas dan obesitas regulasi di Indonesia. Pemerintah sedang mengupayakan penyelesaian hambatan regulasi tersebut melalui Omnibus Law. Kita harapkan melalui Omnibus Law ini keinginan dan cita-cita membangun Indonesia maju akan bisa lebih cepat. Indonesia juga menghadapi tantangan yang tidak kalah pentingnya, yaitu ancaman radikalis dan terorisme dan radikalisme negatif seperti intoleran, anti-Pancasila, dan NKRI. Kerukunan nasional harus dibangun dan dikuatkan bersama oleh seluruh elemen bangsa. Hal ini dilakukan dengan pendekatan empat bingkai kerukunan, yaitu bingkai politis, bingkai yuridis, bingkai sosiologis, dan bingkai teologis. Apabila kerukunan sudah terbangun, maka kita akan memiliki kemampuan untuk merukunkan banyak pihak, bahkan merukunkan dunia atau kerukunan konflik-konflik yang terjadi di berbagai negara. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan selamat kepada DPRD Kota seluruh Indonesia
yang menyelenggarakan Munas kelima ADEKSI pada hari ini. Mudah-mudahan dapat memilih pemimpin-pemimpin yang tepat dan dapat bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah, termasuk kesalahpahaman Omnibus Law. Tidak benar bahwa Omnibus Law akan menghilangkan otonomi daerah. Demikian saya kira apa yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, saya berharap kebijakan pembangunan di daerah tetap memberikan kemudahan berusaha dan ramah investasi tanpa harus menunggu Omnibus Law disahkan lebih dahulu. Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan rapat kerja nasional Musyawarah Nasional kelima Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia ADEKSI saya nyatakan dibuka secara resmi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat, Wali Kota Mataram, Ketua Umum ADEKSI, dan Ketua Panitia Penyelenggara untuk mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia untuk pemukulan gendang bele. Mari kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Dengan demikian acara Musyawarah Nasional kelima Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia telah resmi dibuka. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya acara hari ini, sejenak marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Kepala Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, Bapak Haji Nasir SAG MPD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nuriz zati wa sirris sari fi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Zat yang maha terpuji, kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada masyarakat kami dan bangsa kami. Ya Allah, dengan kekuasaan dan izin-Mu jua, kami bisa hadir untuk duduk bersama di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram ini dalam rangkaian acara Musyawarah Nasional kelima Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia, guna menjalin silaturahmi di antara kami. Ya Allah, Zat yang selalu memberi manfaat, jadikan acara ini sebagai forum yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara kami. Acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridha-Mu semata. Untuk itu beri petunjuk dan bimbingan kepada kami, dan semoga kegiatan ini juga sebagai ajang kami untuk meningkatkan kerjasama demi memajukan bangsa kami, khususnya daerah kami. Ya Allah, Zat yang Maha Agung, acara ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami. Untuk itu ya Allah, jadikan kami semua yang hadir di sini memiliki sifat amanah sehingga dapat berkiprah dalam pembangunan bangsa kami. Maha suci Engkau ya Allah, Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami menyadari dan meyakini bahwa segala kejadian adalah atas kudrat dan iradat-Mu. Dan saat ini kami berkumpul dan bermusyawarah di sini untuk membahas tentang respon daerah menyambut Omnibus Law, mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju. Maka mudahkanlah dan jadikanlah kenyataan apa yang jadi harapan kami ini ya Allah. Ya Allah, Zat yang terus-menerus mengatur dan mengurus makhluk-Nya, jadikanlah bangsa kami jadi bangsa yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan khilaf kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, terimalah segala doa dan permohonan kami, karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha menerima doa. Wa sallallahu ala khairi halkihi sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima adada khalkihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara peresmian pembukaan Musyawarah Nasional ke-5 Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin yang telah berkenan hadir dan membuka acara pada hari ini. Selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional
dan seminar nasional respon daerah menyambut Omnibus Law mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak Ibu seluruh peserta, kita akan bersama mendengarkan pengarahan Menkumham Republik Indonesia dengan materi konsep Omnibus Law sebagai terobosan hukum untuk menjawab persoalan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. H.R. Beni Rianto SHM-Hum, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham Republik Indonesia. Berkenan Bapak Ibu peserta untuk tetap di ruangan. Sekali lagi kami permalungkan, kita akan bersama mendengarkan pengarahan Menkumham Republik Indonesia dengan materi konsep Omnibus Law sebagai terobosan hukum untuk menjawab persoalan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia, disampaikan oleh pemateri Profesor Dr. H.R. Beni Rianto SHM-Hum, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham Republik Indonesia. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong.